Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue masih ngebahas tentang PHP Clean Code Concept. Walaupun sekarang bikin video ini gue rada-rada males sih, sebenarnya rada-rada capek badan, masih ngantuk gitu. Tapi ya whatever lah ya. Namanya juga buat bikin konten gitu kan, cari-cari ya kesempatan lah. Mudah-mudahan aja ada rezekinya gitu kan. Oke, baik. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang penamaan variabel, nah sekarang gue mau ngebahas tentang konsep penggunaan variabel itu sendiri gitu. Kalau sebelumnya penamaan, sekarang penggunaannya gimana gitu. Oke, di sini ada rulesnya. Rules nomor satu itu return secepatnya dan jangan nesting terlalu dalam. Terlalu banyak if else bisa bikin code jadi susah dimengerti. Maksudnya jangan sampai codingan lu itu jadi zigzag gitu. Kelihatan banget zigzagnya itu nggak bagus. Kalau emang memungkinkan pisah ke dalam fungsi yang lain gitu. Maksudnya eh, apa ya namanya? Jangan nesting lah. Intinya jangan zigzag, tapi buat jadi function beberapa function gitu. Kalau misalkan diperlukan. Terus gunakan type hinting sebisa mungkin selama masih memungkinkan. Jadi ini sebenarnya fitur PHP 7 ke atas kalau nggak salah ya. Kalau masih PHP 5 itu kayaknya masih masih belum bisa deh. Nah, jangan menggunakan kata yang tidak diperlukan. Di sini maksudnya adalah kalau bisa, kalau kata itu emang nggak ada maksudnya sama si variabel ya nggak usah gitu, nggak usah di input juga kata itu. Terus gunakan parameter default itu maksudnya setiap kalau misalkan bikin function gitu kan suka ada parameternya. Nah, parameternya itu kalau bisa sebisa mungkin dikasih eh, value defaultnya gitu, default value-nya sebisa mungkin ya untuk meminimalisir error gitu. Terus manfaatkan PHP doc buat parameter description ini maksudnya kalau kalian masih pakai PHP 5 atau PHP 7 ke bawah lah, ya usahakan sebisa mungkin upgrade ke PHP 7,4 yang terbaru ini. Malah sekarang isunya sekarang PHP itu malah mau keluar ke PHP 8 di tahun 2020 ini. Gimana tahu kapan, cuman perkiraan gue sih paling akhir-akhir tahun sih. Terus ada wabah lagi nih, nggak tahu deh. Developer pada giat lah, mudah-mudahan pada sehat aja developernya. Jadi kalau di PHP 8 itu nanti ada JIT. Nah, itu gue suka nih. Ada JIT compilernya itu just in time compiler. Oke, gue nggak mau ngebahas tentang itu dulu. Ini masih tentang apa namanya ya? Penggunaan variabel. Oke, di sini ada contoh pertama. Nah, di contoh ini ntar gue gedein dulu biar kelihatan jelas banget. Oke, nggak usah ngirit-ngirit layar lah ya. Nggak usah ngirit-ngirit layar. Di sini tuh bebas gitu. Layar itu harusnya bisa mungkin full gitu loh, biar kelihatan gitu. Kalau kalian yang lihat via handphone jadi kelihatan. Di sini ada function isFruit yang mana ini ngecek apakah ini termasuk dalam kelompok fruit atau bukan. Terus ada variabelnya fruit name, ada return value-nya boolean. Oke, di sini ada pengecekan dulu. Awal kita ngecek dulu nih, apakah fruit name ini bukan null gitu. Kalau if fruit name ya bisa aja fruit name-nya itu null atau false, itu dia bakal ke else larinya gitu. Terus ngecek lagi apakah tipe datanya fruit name itu adalah string, is string. Itu kan udah dua if tuh, dan next dua if. Terus di bawahnya kita, ya ini biasalah, ini bukan. Nah, yang sini kita ngecek lagi if fruit name sama dengan apple. Apple kan fruit, banana, pisang, grape, anggur. Kalau fruit name-nya eh, ada di antara salah satu ini, kita return true. Kalau misalnya sebaliknya, kita return false. Oke, sampai sini jelas ya. Tapi ini fungsi buat ngecek fruit doang ini jadi panjang banget gitu loh. Malahan menurut gue harusnya fungsi itu bisa dipersingkat sesimpel mungkin gitu. Singkat, padat, dan jelas. Nah, contohnya gimana nih? Ada nih. Ini kan udah berapa line tuh. Code base-nya udah gede tuh. Line of code-nya. Nah, di bawah ini gue jelasin. Nah, ini gue ngecek is vegetable itu maksudnya sayuran apa bukan gitu. Di sini kita pakai string ya type hinting buat name-nya. Terus kita kasih parameter default-nya adalah empty buat ngasih tahu kalau ini nilai default-nya itu kosong gitu. Terus di bawahnya gue tinggal ngecek apakah empty name ini, karena name ini pasti tipe datanya udah pasti string deh. Kalau misalkan bukan string ya pasti error gitu. Di sini kan udah jelas ada tulisannya string. Kalau sebelumnya gue mesti ngecek dulu apakah ini string. Oke. Terus empty di sini kalau misalkan empty string, nah kayak gini nih empty, ngasih empty berarti return false, langsung return secepatnya. Tuh ya, ngejelasin return secepatnya jika data tidak sesuai. Terus name gue kasih ya ini perintah lah ya, ini komennya nih sama kayak ini. Terus di bawahnya gue masukin dulu ke array gitu kan, ini nih si vegetable ini gue masukin ke dalam array.
Terus di bawahnya gue tinggal ngecek in array kah, apakah si name ini ada di dalam array ini. Ini kan in array return value-nya itu true atau false gitu. Kalau misalkan di dalam array ya true, kalau misalkan enggak ya false. Lihat perbedaannya, ini cuma sedikit function ini, sedikit banget line of code-nya itu. Tapi kalau yang ini, wah panjang banget kan, bedanya jauh gitu. Oke, singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi lebih gampang nanti buat di debugging, di maintenance-nya itu lebih gampang. Nah, contoh kedua lagi ada lagi, ini buat ngecek ganjil genap, code itu ganjil. Oke, kalau event itu genap. Ini kan panjang nih, contoh kedua nih. Tadi kan sebelumnya gue pakai string ya. Sekarang gue mau nyoba pakai integer. Nah, di sini apakah ini integer? And ini mesti dicek lagi ini. Gitu loh. Kalau misalkan nggak ada type hintingnya itu mesti dicek lagi di bawahnya apakah ini integer kah atau bukan kah. Kalau bukan ya udah return false. Terus di sininya di dalam if kalau misalkan integer, di dalam if lagi ada lagi jika n lebih besar dari 0 dan n di bawah 50. Maksudnya gini. Nggak mungkin kan kalau angkanya negatif gitu kan. Jadi kalau negatif itu udah bukan, kita nggak mau ngeproses itulah ya kalau datanya negatif. Kalau numbernya negatif, kalau misalkan numbernya lebih dari 50 juga terlalu gede juga gitu. Jadi ini cuma buat contoh aja, sebenarnya lebih dari atas 50 juga boleh. Terus kita cek di sini nih, kita cek dulu apakah n habis dibagi dengan 2. Ini modular operator kalau nggak salah. Jadi dia tuh ngebagi. Nah, nanti sisa pembagiannya itu nilainya masuk ke sini. Kayak misalkan 10 bagi 2 kan kosong, nggak ada sisanya. Tapi kalau 11 bagi 2 ada sisanya 1 gitu loh. Jadi ini penting buat ngecek ganjil genap. Buat info doang sih. Terus cek apakah cek ini lebih dari 0. Nah, ini kan if lagi nih, if return true, return false gitu. Ini panjang banget gitu loh menurut gua. Padahal sebenarnya harus bisa disederhanakan sesimpel mungkin gitu. Contohnya gini nih, function is event itu genap. Event itu maksudnya genap ya, bukan event. Event pakai t di belakang itu event. Event itu beda lagi gitu. Ini event ini jadi genap. Sorry, gue sambil ngerokok, nge-vape. Di sini gue jelasin dulu. Ini jadi gue langsung ngasih tahu nih, misalkan integer n. Nah, di sini kenapa gue nggak ngasih nilai default parameternya? Sebelumnya kan gue pakai tuh parameter defaultnya, nilai defaultnya. Nah, ini just in case aja. Kalau misalkan kalian nggak mau, kan ada emang fungsi yang strict gitu. Jangan kasih nilai default dulu, biar si fungsinya nggak jalan. Just in case aja gitu. Di sini gue kasih nilainya, nilai type hintingnya integer, return value-nya bool. Ya jelas lah ya, di atas juga gitu. Nah, di bawahnya if n di bawah 0 or ya anggaplah garis-garis ini, gue suka kebiasaan nyebut or n lebih dari 50 gitu, return false. Jadi maksudnya kalau n di bawah 0 dan n lebih dari 50, yang mana kita nggak mau ngeproses data di atas 50 dan ngeproses data di bawah 0, kita langsung return false. Sama kayak gini, cuman bedanya ini mesti ada pengecekan dulu ini integer apa bukan. Tapi kalau di sini kan udah jelas, ini udah pasti integer lah. Nggak mungkin kalau misalkan nulis string lagi di sini nih, di parameter ini. Jadi fungsinya bisa lebih simple, lebih singkat. Terus di bawahnya kita tinggal ngereturnnya itu expression gitu. N modular 2 sama dengan 0. Ini berarti nanti nilainya jadi boolean. Apakah sama dengan 0? Kalau iya berarti ini genap. Bedanya di sini pakai if dulu. Ceknya dimasukin ke sini, terus di sini dikasih if else. Sedangkan yang ini enggak gitu. Gak usah pakai if else lagi, ya udah tinggal samain aja. Paham nggak? Oke, kita lanjut. Itu contoh kedua. Iya sih, ini harusnya contoh ketiga nih, salah dulu, sorry. Nah, ini kita ngebahas tentang jangan gunakan nama variabel yang gak diperlukan gitu. Contohnya di sini ada, kita bikin kelas laptop. Di dalam kelas itu ada propertinya laptop prosesor, laptop RAM, laptop GPU, laptop model, laptop price. Nah, ini kan laptop ini sebelumnya udah didefinisiin di sini gitu, sama aja. Ini sama. Padahal udah ada kelas itu. Nah, seharusnya di bawah ini, harusnya penggunaan kata variabel itu bisa diminimalisir dengan mengurangi yang tidak perlu dan lebih diperjelas dengan menggunakan type hinting. Type hinting itu maksudnya yang ini, data tipenya apa, misalkan string, float, string, float. Terus kita nggak perlu nambahin lagi, misalkan di sini kayak sebelumnya ada laptop underscore, padahal sama aja kelasnya gitu kan. Jadi di sini nggak usah ada PC underscore lagi, PC underscore prosesor, nggak perlu itu. Jadi langsung aja prosesor, RAM, GPU, model, price. Terus tipenya jelas, prosesor di sini adalah string, RAM di sini float, tipenya clock. Kalau misalnya nggak pakai type hinting, ini orang bisa ambigu. Ini maksudnya RAM ini apakah merek RAM-nya kah? Atau kapasitas RAM-nya kah? Ya kan? Bisa ambigu. Tapi kalau kita kasih tipe datanya di sini, jadi jelas gitu. Oh, float. Nggak mungkin kan? Nama merek RAM-nya itu tipe datanya float gitu. Mana ada merek RAM 0,0001? Nggak ada. Adanya juga
Kalau float itu pasti mengacunya langsung ke arah apa, kapasitas RAM gitu. Kita udah paham lah ya. Terus ya, ini ada contoh lagi. Ini kita bikin function. Function di sini jadi create laptop name, ya anggap laptop name-nya void. Ini kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena di sini bisa aja nanti programmer lain yang which is bukan lu yang bikin fungsi ini, maksudnya lu yang bikin fungsi ini, tapi programmer lain yang bakal pakai fungsi ini, bisa aja dia input name ini sebagai null gitu. Ini kurang bagus karena nggak ada ceknya dulu di sini. Harusnya dicek dulu di dalam function ini. Nah, contohnya kayak gini, create PC name sama dengan null void. Nah, ini old school PHP banget sih. Name sama dengan isset. Apakah name ini udah di set? Kalau udah ya udah pakai name. Kalau enggak pakai empty string. Isset ini buat ngecek. Kalau null nilainya null, isset null, variable nilainya null, ya udah dia bakal false return value-nya false. Jadi ini kan true, false, true-nya kalau misalkan udah di set ya udah pakai yang ini, kalau false pakai yang empty string. Terus keduanya, di line keduanya itu pakai lagi string name empty string buat ngecek apakah name ini beneran string kah, atau mungkin bisa aja kan orang input integer. Makanya dibutuhkan dua type check di sini buat memastikan lagi gitu. Terus ini versi PHP 7 ya, buat ngecek nullnya. Ini cuma tambahan aja sih. Kalau sebelumnya old school PHP kan pakainya isset. Nah, kalau di PHP 7 null closing itu bisa di search aja. Itu jadi pakai tanda tanya dua gini. Nilai yang kosong, maksudnya kalau misalkan null, ini nilai ini yang bakal dimasukin. Kalau misalkan bukan null, maka nilai ini yang bakal dimasukin gitu. Terus PHP 7,4 lebih simple lagi nih, lebih simple lagi. Jadi name tanda tanya sama dengan titik-titik. Ini buat ngecek name ini null apa enggak. Kalau null ya kasih empty string, kalau enggak ya udah name aja gitu. Oke. Nah, yang paling bagus itu jadi gini, jadi nggak ada pengecekan lagi. Create mini PC. Jadi string name sama dengan titik-titik. Titik-titik sama dengan empty string lah ya. Quote, single quote. Oke. Jadi udah jelas di sini string name sama dengan empty string, nilai defaultnya. Kalau sebelumnya kan null nih. Ini sebenarnya banyak di framework yang pakai kayak gini, model-model null kayak gini. Karena framework itu kan tujuannya lebih umum gitu kan, biar dia support ke PHP versi sekian sampai sekian gitu kan. Kalau framework. Tapi kalau lu udah jelas mau bikin di platform PHP berapa, misalkan PHP terbaru PHP 7,4, yang gak ada salahnya juga langsung dibikin gini aja udah. Simple gitu. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya itu PHP doc. Nah, PHP doc di sini, ini contoh. Biasanya kan orang suka malas bikin deskripsi dari function itu sendiri gitu. Padahal itu penting gitu. Contohnya gini, function set laptop, object as laptop, void. Nah, di sini ambigu, bikin bingung gitu. Laptop ini isinya apa ya? Objek kan bisa aja ada propertinya apaan gitu. Bingung kan? Bentar, pasti ngecek dulu ke functionnya. Gue mesti ngebaca dulu nih di line of code sini ada apa aja nih. Kan bingung, nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan gitu. Itu bikin pusing sih sebenarnya. Nah, caranya manfaatkan PHP doc biar jelas param dan returnnya apa. Ini return kalau void sih opsional sih sebenarnya ini. Kalau void, kecuali kalau outputnya string atau apa gitu, usahakan dikasih tahu lah di sini. Kalau void sebenarnya nggak perlu ada return kayak gini juga, oke lah. Cuma ini buat contoh aja. Nah, di sini function set mini PC, object mini PC. Oke, ada objek mini PC, ada void. Nah, di sini gue jelasin. Mini PC itu isinya ada prosesor, ada RAM, ada GPU, ada model, ada price gitu. So, di sini ada lagi function description. Fungsinya apa nih? Misalkan gue jelasin di sini tuh set mini PC itu buat fungsi ini bakal ngeset ke mini PC. Misal. Jadi nanti kalau misalkan rekan tim kita itu pakai fungsinya, misalkan gini. Sorry void. Mini PC. Nah, di sini kan ada tuh apa nih namanya ya? Ini apa sih namanya ya? Pop up gini lah, pop up kayak gini. Ada prosesor, ada RAM, GPU, model price, kan jelas gitu. Oh, mini PC ini objek, tipe datanya. Terus isinya itu ada prosesor, RAM, GPU, model price. Oke, fix, jelas. Gitu loh. Parameter di sini jadi gue tinggal pakai yang ada prosesor, RAM, GPU, model price gitu. Terus fungsinya function description di sini, kalau misalkan kalian pakai PHP Storm atau ya mungkin bisa di VS Code juga bisa kalau nggak salah. Cuman gue lebih suka PHP Storm karena ya kayak gini.
Ini kalau misalkan kita, nah function description-nya kan ada di sini nih, sama yang kayak gue jelasin di sini ada function description gitu. Jadi jelas ini fungsi buat apa gitu. Itulah fungsinya PHP doc. Sepele tapi itu penting banget gitu buat development itu. Gue paling males baca function yang nggak ada keterangannya. Jadi mesti nge-track di dalam kode base-nya function itu sendiri gitu. Malah lama jadinya, malah lama. Mesti ngecek logikanya kemana. Wah, kapan selesainya gitu kan project. Terus selanjutnya, nah ini contoh paling bener, udah pakai type hinting dari objek yang udah didesain sebelumnya. Sama kayak tadi, cuman tadi bedanya ini objek. Oke, ini objek. Yang di sini kita pakai kelas. Ini kelas. PC ini tadi kita udah definisiin di atas itu ada. Ntar. Lagi PHP Storm itu tinggal kontrol, klik, cus, menuju ke kelas ini gitu. Walaupun beda file dia pasti bakal nyari kalau PHP Storm. Keren sih PHP Storm. Enggak promo ya. Gue belum di endorse. Malah mesti bayar. Di sini jadi kan udah ada nih prosesor, RAM, GPU, model, price. Nah, jadi udah jelas. Di sini set PC-nya, terus apa namanya variable PC, tipe datanya itu PC, which is kelasnya. Jadi kalau nanti kita mau ngisi ini set PC, kita tinggal create dulu new PC S. Di sini ada GPU, model, price, prosesor, RAM. Kita ambil contoh GPU-nya, misalkan AMD. Terus modelnya sama dengan Alienware mungkin. Price-nya 10.000. Nah, kalau misalkan kita pakai type hinting mulu nih. Oke. Type hinting itu kalau misalkan di sini kita bikin string kalau pakai PHP Storm. Sorry. Kok jadi gini ya? Oh, iya lupa. Belum mendukung PHP Storm. Ya intinya kalau misalkan pakai nah di sini kan jelas nih float gitu loh, jadi kita tahu kalau misalkan pakai type hinting itu ini price ini apa ya, oh ternyata float gitu. Terus model ini apa ya, oh string. GPU ini apa ya, oh string. Ya udah gitu kan jelas, oh berarti ini bukan string, ini adalah sorry ini adalah float gitu. Terus prosesor apa ya yang sekarang lagi booming, Ryzen. Sorry susah ngetiknya soalnya ada kabel mic nih. Tinggal RAM, ini RAM apa ya tadi ya. Nah kan enak tuh, tinggal di hover aja mouse nya, terus nanti muncul cetuk float. Oke, float berarti 4092 96,00. Oke, good. Terus kita tinggal set PC. Nah ini udah pasti benar. Tapi kalau misalkan kita bikin objek, misalkan CD class, itu kan contoh pertama. Kalau misalkan kita pakai gini, terus kita set PC. Nah, di sini pasti kasih notice nih kalau PHP Storm. Karena apa? Karena PC di sini bukan instance dari PC, tapi std class. PC 2 lah ya, biar ada beda sedikit gitu. Kalau sebelumnya kan instance dari PC. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah instance dari new std class. Walaupun data di sininya sama, tapi pasti error karena bukan berdasarkan dari instance PC. Karena tadi kita setting di sininya itu harus instance dari PC, kelas PC di sini. Nah, ini harus berdasarkan instance dari ini. Oke, segitu aja. Gua harap tutorialnya gampang dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.